nama aku Ilham dan hari ini ada proyek konten baru bercerita tentang kisah-kisah horor pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan yang mistis-mistis. Nah, di samping aku ada Rizal sebagai salah satu narasumber yang pernah lihat video aku collab bareng sama Rizal di video apa itu yang main gitar waktu itu ya. Jadi sekarang abang ini nanti mau bercerita tentang beberapa pengalamannya yang terkait dengan mistis-mistis. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung aja. Oke, Bro. Pengalaman-pengalaman apa yang pernah dirimu alami ketika mungkin melakukan kegiatan atau berada di rumah atau di mana gitu yang berkaitan dengan mistis-mistis? Kalau secara langsung mungkin pernah lihat apa bentuk dari hantu ya, bentuk dari setan itu kayak apa? Cuman Jin sama setan. Cuman di apa? Di kampungku itu kampungnya di mana? Di Bolmong. Bolmong. Kan nggak mungkin tahu. Ya di Bolmong. Bolmong itu apa maksudnya di Bolmong pokoknya di Bolmong. Sulawesi Utara? Di Tit. Iya. Baru Di situ dulu itu dipercaya dengan masih banyak. tunggu sebelum lebih lanjut. Rizal ini mahasiswa semester berapa? Semester 7 ya. Sekali lagi mengerjakan skripsi. Jadi siapa tahu dengan membahas yang horor-horor skripsinya bisa dibantu oleh hal-hal mistis gitu. Oke, lanjutkan. Jadi di sana di kampung aku itu banyak penampakan yang apa tidak masuk akal. Ada di dekat di persawahan itu kan ada kandang ayam pedaging. Di situ kan si pemilik kandang itu tiap pagi itu pasti nemuin ayamnya itu kepalanya nggak ada. Jadi tiap pagi ada kandang ayam pedaging. Ya, jadi dekat kan sawah. Dekat sawah. Tiap pagi lihat ketika mau kasih makan ayamnya itu ada saja 5 atau 10 ekor yang nggak ada kepalanya. Hari-hari berikutnya gitu lagi. Sampai hampir ayamnya itu habis semua, mati tanpa kepala. Nah, terus warga setempat situ merencanakan untuk sebenarnya apa yang terjadi di kandang itu saat malam. Karena malam kan tinggal satuannya. Di situ dijaga oleh beberapa orang. Kemudian saat tengah malam itu selalu ada suara ayam yang teriak. Nah, jadi di malam pertama itu belum ada, tidak ada yang kelihatan. Maksudnya pas suara ayam pas dicek nggak ada. Tiba-tiba ayam masih ayam. Tidak ada yang aneh-aneh. Tapi ayamnya udah nggak ada kepala. Cuma darah di situ. Nah, cuma kepalanya ada, badannya masih sisa berarti. Iya, mati. Tapi badannya ada. Kepalanya nggak ada. Kepala ayamnya nggak ada. Kemudian di hari berikutnya mereka jaga lagi di situ. Ternyata ada yang melihat bahwa sosok manusia orang, tapi matanya cuma satu. Orang matanya cuma satu. Matanya itu kalau kelihatan dari jauh itu warna merah. Jadi orang lihatnya kayak lampu merah. Ini dia cuma satu orang atau banyak yang lihat? Yang satu orang dulu lihat. Baru dia cerita ke temannya. Katanya dikira pertama itu lampu kena nyala warna merah itu kayak lampu di atas tower begitu nyala gitu. Kemudian diceklah sama teman-teman yang lain itu. Ternyata memang ada memang bentuknya kayak manusia, tapi di kepalanya itu dilihat wajahnya cuma satu matanya. Nah, sempat dikejar karena dia merasa ada orang yang datang. Dikejar, kemudian sempat ditembak pakai senjata angin. Senapan burung. Senapan burung. Kemudian nggak tahu kena, tapi pas paginya itu jalan yang dia pakai untuk lari itu darah semua. Oh, berarti pas malam itu kejadiannya itu pas pagi dicek lagi kalau bagaimana, ternyata di sekitaran situ yang tempat gitu. Nah, yang nembak itu orang tadi yang satu orang yang itu. Baru sampai saat itu sih itu kandang masih ada sampai sekarang, tapi
sudah nggak lagi Nggak kejadian gitu lagi. nggak ada lagi ayamnya. Udah Berarti dipindah. cuma kepalanya yang diambil. Iya. Amplas satu kali ambil satu ayam ini baru bakar atau apa kan, cuma kepalanya diambil. Jadi kan itu, Tapi mungkin nggak kalau itu orang. ya nggak tahu ya. Ada yang bilang itu sosok mata satu lah. Mata satu ini apa? Mata satu kalau di sana Di sana memang ada. Atau memang mitos-mitos. Nah, di di sana kan penamaan masalahnya kamu pulang diriku di rumah sendiri. penamaan hantu-hantu di sana kan ada yang sebutnya mata satu, Satu. ada yang sebutnya apa, dengkul panjang. Jadi orangnya tinggi, Dengkul panjang. dengkulnya panjang ini. Dengkul panjang. Nggak tahu dengkulnya tapi kaki sosoknya kan orangnya tinggi gitu. Jadi kalau lihat Kembali ke yang tadi, yang sosok mata satu tadi. sampai sekarang itu Tapi tidak pernah kejadian lagi. Atau masih sekarang tetap. sekarang nggak tahu sih. Soalnya kan itu agak jauh lagi di tempat. Tapi lalu sering. Iya. Sebelum aku masih kecil tuh, sebelum ada rumah-rumah di sekitar itu kan masih ada sih ada persawahan yang Tahun angka berapa gitu. kira-kira? SMP kayaknya 2012-an, 12-an, 14-an itu. Itu 8 tahunan. itu hampir apa? Saking horornya tempat itu nggak ada yang berani apa ya? Sore itu jalan-jalan ke situ. Biasanya kan di situ kan memang jalan orang ke kebun begitu. Tapi Sampai sekarang masih ada. kalau sekarang kan sudah jadi rumah-rumah kan gitu. Oh, Tapi masih ada sih ini bekas dari kandang itu. Atau yang punya siapa? Itu yang punya pun tidak tahu ya siapa. Oh, yang punya nggak tahu siapa. Cuma yang tukang jaga itu yang orang sana. Jadi ada orang yang punya ayam, terus orang sana yang suruh jaga. Tapi nggak mungkin itu mbak merah. Tapi kok aneh itu kepalanya diambil ya? Itu dia. Katanya dia mau makan itu ayam tapi cuma kepalanya yang dimakan. Jadi kalau pas dilihat ayam itu cuma badan. Berarti dia langsung bikin dong, nggak pakai pisau. Langsung. Tapi yang dapat lihat cuma satu orang ini. Cuma satu orang. Berarti nggak semua orang lihat kan? Berarti ada kemungkinan kalau itu bukan makhluk halus kan? Atau memang dari lebih mengerikan lagi kalau bukan makhluk halus kan? Iya sih. Karena kalau manusia yang makan kepala ayam kan, Iya kan kalau dimasak dulu dong. ya walaupun dimasak kan Iya. suka kepala ayam. Enggak lah. Cuma Itu orang tua aja batok semua itu kepala ayam kan orang tua aja dulu kan gitu. Cuma kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Malam-malam lagi. Ada juga ini waktu di jalan di daerah sana masa itu ada jalan bok tikungan. Oh, tikungan. Itu dipercaya mampet. Turun lagi. Dipercaya kalau siapa yang kalau melewati situ harus pelan, nggak boleh duduk. Kalau kecelakaan macam-macam cerita-cerita yang biasa orang langsung meninggal. Karena kebanyakan yang kecelakaan di situ langsung meninggal, walaupun cuma kayak ini doang. Katanya bukan penyebab kecelakaannya karena orang yang menunggu di situ yang membuat orang telat. Jadi misalnya naik motor, kalau misalnya kecelakaan misalnya cuma kayak goyang dikit jatuh bisa meninggal. Tapi kan biasanya itu ada gara-gara orang yang percaya di situ. Kalau Yes, misalnya iya. orang yang nggak percaya, Sekarang sih udah enggak, tapi kalau siapapun yang jatuh di situ pasti orang bilang di situ memang sering kejadian seperti itu. Orang-orang bilang pasti itu sering kejadian kalau ada yang celaka di situ. Kalau bukan meninggal ya, kalau hidup ya syukur masih hidup. oke, paham. Sudah dua cerita ini. Berarti dari yang tadi mata satu tadi yang nggak tahu itu orang atau apa. Yang kedua tadi itu. Baru cerita-cerita lain lagi misalkan kan kuliah kan, ikut PKL, BPL, KKN atau Ada satu cerita lucu sih, tapi waktu itu baru hari kedua ketiga di lokasi KKN. sama sebenarnya lucu ya. Nah, di lokasi Nah, ini horor. Iya. Gimana? Jadi 2 atau 3 hari baru di lokasi KKN itu ada teman aku kesurupan. Dia kesurupan di rumah pas di poskonya perempuan kan, di rumahnya kepala desa. Itu awalnya dia ngeluh itu sakit perut. Iya. Ya, kemudian ditanya udah makan, katanya udah makan. Nah, katanya udah makan. Positif mah. Nah, makhluk itu. Baru. Terus Laki-laki perempuan? perempuan. Perempuan. Baru.
kebetulan selesai. Kemudian yang lain teman-temannya balik di posko masing-masing, dia masih di posko utama tempat kita rapat, dia balik ke situ karena dia masih sakit perutnya, masih sakit. Terus sudah dikasih minum obat, katanya sudah dingin, tangannya dingin, tapi tidak panas, tidak apa-apa, cuman katanya badannya dingin. Nah, diantarlah sama temannya ke rumahnya ayah anda. Ayah anda ini kepala desa ya? Iya, ayah anda itu kepala desa. Ayah anda kepala desa. Diantar di rumah, disuruh istirahat di kamarnya anaknya ayah. Kemudian nggak tahu tiba-tiba dia teriak. Tiba-tiba teriak, terus kacau. Nah, yang temannya yang satu perempuan yang megangin dia itu juga nggak bisa lepas. Maksudnya Jadi misalnya aku ini yang kesurupan, baru aku yang pegang. Enggak, aku yang pegang. Nggak bisa dilepas tangannya ini, biar laki-laki yang keras sekali. Oh, berarti yang pegang yang kesurupan tadi. Begitu. Padahal ini yang kesurupan ini cuma perempuan kecil. Maksudnya badannya kecil. Megangnya orang yang besar, yang besar. Lagi-lagi perempuan ini bilang. Perempuan. Dia pegang jarinya gitu. Ini kuat sekali, sampai menangis ini yang dipegang ini. Yang perempuan temannya ini sampai menangis karena sudah mau lepas ini. Pas itu akhirnya teman-teman yang lain paksa tangan itu sampai mau di berapa orang itu? Ada banyak laki-laki semua. Karena perempuan. Kenapa yang kesurupan perempuan, yang dipegang perempuan, yang lepas laki-laki? Karena perempuan saja nggak kuat untuk melepasin ini, tangannya itu. Bukan modus. Iya. Jadi dipegang tangannya dua, yang satu supaya tidak pegang lagi kan. Jadi dilepaslah itu. Kayaknya mau patah itu kalau mau dipaksa. Oh, dia jari. Tapi tetap dipaksa karena ini yang satu ini so menangis sekali. Nah, pas lepas yang satu ini bajani lagi. Oh, yang dipegang tadi dia kesurupan. Pertama dia kesurupan. Kayaknya katanya kepalanya mulai besar. Maksudnya perasaannya. Perasaannya kepalanya berat sekali, besar gitu. Kemudian dia bilangnya habis setelah kejadian berarti kan? Sementara yang satu lagi nenangin yang satu lagi sudah mulai timbul gejala-gejala yang katanya kepalanya berat, besar gitu, kayak besar begitu. Itu baru dia duduk, terus menangis tiba-tiba menangis. Katanya mau pulang. Tapi kalau secara sensi kesurupan itu apa namanya? Nanti kita bahas secara ilmiah. Habis itu bukan histeria kan itu. Sebenarnya itu lebih ke sugesti sih. Cuman tapi kan bentar lanjutin dulu. Yang satunya sementara dibaca-baca Allah sama orang-orang sana. Kemudian yang satu berarti masyarakat semua kumpul karena di rumahnya ayah anda kan. Teriak semua, kumpul banyak orang. Yang satunya nangis, mau nangis, mau cepat mau pulang saat itu. Malam itu mau pulang katanya di rumah, nggak mau di sini di lokasi kekayaan sini. Jadi udah ditenangin, dia tetap ngotot pulang sampai nelfon mamanya katanya mau dijemput besoknya, mau pulang nggak mau lagi ke KKN. Nah, berarti lama sembunyinya itu kan? Udah, cuma malam itu. Maksudnya berapa jam gitu maksudnya? Lama sih, sampai tengah malam. Dan yang minta pulang ini yang kesurupan pertama atau yang kedua? Yang kedua. Iya, katanya dia dibawa ke sini. Di sini. Baru. Lah, yang satu ini masih terus kesurupan yang pertama. Masih belum sadar. Dia belum sadar. Yang satu lagi diamankan di sebelah karena mau kajang. Iya. Baru terus ikutlah teman-teman yang perempuan lain yang sedang haid. Jadi yang teman-teman yang ikut masuk melihat, kemudian sementara halangan ikut kesurupan. Iya. Nah, jadi kacau waktu itu di rumah yang kepala desa, kacau yang lain dengan yang satu. Tapi yang cepat sadar yang mereka yang cuma baliat itu. Yang lama sadar dua orang ini. Yang satu sudingin, gemetar, mau sampai pakai selimut, nangis terus. Katanya nggak mau di sini. Ditanya kenapa ditanya nggak mau di sini, katanya tidak mau di ini. Nah, sebelum lanjut ternyata posko kan kami itu ada 3 posko. Yang satu ini penyebabnya kami waktu yang laki-laki itu di posko 1.
kemudian empat posko. Yang tinggal di rumah ayah ada perempuan, kemudian posko satu laki-laki, yang dua itu di rumah masyarakat, yang satu lagi yang saya empat orang, lima orang dari satu rumah itu. Rumah itu tinggal satu orang yang tinggal di situ. Itu mantan kepala desa. Yang tinggal istrinya. Nah, kepala desanya udah meninggal, anaknya baru meninggal tahun kemarin. Berarti cuma sendirian. Nah, sendirian. Makanya dikasihlah kepala desa tinggal di situ. Jadi rumah kosong. Karena tidak masih ada istrinya. Cuma satu. Satu orang. Tapi yang istrinya ini sering bolak-balik kota. Bolak-balik kemarin. Udah rumahnya kosong dong. Rumahnya kosong ya. Mereka tempatnya Iya. 5. Berarti ada kurangnya dong. Nah, baru terus yang orang-orang situ yang kesurupan. Oh, yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ, yang dari satu sampai yang kesurupan pertama, yang meninggal yang kedua itu sama 3 orang yang haid itu ternyata orang tinggal juga di situ. Tahu. Nah, terus disada diobati segala pakai udah manggil apa ustad segala macam atau apa yang ahli dalam mengobati yang gitu kan. Sudah kan sadar sampai tenaga si perempuan yang pertama ini kok sekali sampai masih belum sembuh. Satu orang pegang tangan satu orang pegang tangan satu, masih bisa diangkat tangan lagi, terus dikasih minum air segala macam. Nanti menjelang jam 1:30 baru mulai sadar. Malam. Kesurupannya dari jam 9. Nah, malam 11 lama sekali. Terus pas sadar dia ngeluh kalau badannya sakit-sakit semua. Karena memang kan ditahan kan sakit semua. Jadi masih ada istirahat di situ. Besoknya kami ada 3 laki-laki tidurlah di rumah yang ini disuruh kepala desa katanya mau jagain perempuannya di situ. Tukar berarti kan? Atau tetap di situ? Perempuan di situ. Perempuan yang kesurupan orang tadi disuruh tidur di rumahnya ayah. Yang 3 tetap. Yang 3 tetap, tapi ditambah 3 laki-laki mau jaga di situ. Rumahnya besar. Nah, tiap kan sengaja begadang supaya sepi. Kan sengaja begadang. Menjelang jam 1 sudah mulai tidur. Pas mau tutup horden sama tutup pintu semua, tiap 3 menit sekali itu pasti ada yang ketok pintu. Tapi pintu di dapur. Mulai hal-hal. Nah, kita kan laki-laki tidur, mereka yang perempuan tidur di kamar kan. Kalau laki-laki kalau nyari ciut juga ya. Laki-laki tidur di sofa sama di kursi yang panjang. Iya. Jadi perempuan lagi di kamar. Iya, perempuan di kamar. Supaya mereka katanya tidur di situ supaya kalau mereka bangun buang air, baru lihat laki-laki tidak atau tidak takut lah gitu. Nah, pas kan masih main game. Tiap 2 atau 3 menit sekali pasti ada yang ngetuk pintu. Tapi mau dipikirnya mungkin kucing atau apa yang begitu kan, tok. Tapi di pintu di belakang, di dapur, di dekat WC. Tok. Satu 2 kali masih nggak peduli lah. Terus kelamaan makin kuat ininya. Dia minta di sini ada saya ada. Mungkin karena nggak dihiraukan. Jadi dia lebih tok gitu kan. Nah, yang teman istilahnya kalau anda zaman sekarang suruh perhatikan. Minta perhatian lebih. Tes setan sekarang kan salah di sana baru. Temanku yang 2 bangun. Katanya siapa? Ada tamu. Siapa? Tapi di dapur. Iya, terus dia tanya kan, siapa itu? Gue bilang kan nggak tahu. Dapur. Nah, sudah nggak usah dengar. Tok lagi, tok. Iya. Nah, yang perempuan suka kasih menyala lampu kan? Iya, lampu semua. Nggak ada, sudah tidak ada. Pas menyala lampu semua nggak ada. Lama lagi tunggu. Kasih tanda ulang yang perempuan ini karena perempuan panik kan, mulai panik ulang. Ulang tidur lagi, pas kasih mati lagi, tok lagi. Ketuk lagi. Nah, sampai pagi tidak tidur. Iya. Tidak tidur. Ternyata di belakangnya itu ada kuburnya suaminya sama anaknya. Di belakang rumah. Tapi jin ya dia. Kan nggak tahu kalau kenapa. Kalau anaknya kecelakaan, meninggal karena kecelakaan. Atau mungkin gara-gara rumah kosong setahu lama. Nah, itu.
dan ditanya sama ayahanda, katanya dulu sebelum kita datang ke situ waktu waktu mahasiswa KKN dari univ lain di situ sering juga kejadian di mas itu. Nah, pertanyaannya kenapa kalau sudah tahu di situ rumahnya memang tempat kayak gini, kenapa di tempat di situ lagi dong? Kan ada rumah lain, rumah warga kan bukan cuma satu. Tidak tahu kenapa sampai di situ. Karena satunya Apa perempuan yang di situ? karena satunya pertama yang tinggal di situ kan cuman perempuan, Iya. yang istrinya. Terus mungkin kepala desa berpikirnya ini kan tidak banyak anggota keluarga, jadi disuruh di situlah supaya rame mungkin, atau padahal di muka musola rumah itu muka musola. Tapi emang bentukan rumah itu dari luar dulu, rumah model zaman. iya, bentukan rumah itu memang angker. Aku saya mau ke dapur lihat-lihat begini mau pipis sering padahal nggak ada apa, sering nggak tenang gini. Baru yang dua tadi kesurupan, so sembuh atau Sembuh. masih berlanjut lagi? sembuh sampai nanti 1 minggu lah baru mereka ulang kembali di rumah situ. Tapi nggak jadi mau pulang kan tadi? Nggak jadi Hujan bro. mau pulang, akhirnya nggak jadi pulang kan. Oke, sekarang kalau masalah KKN, KKN lalu juga Sebenarnya gini, kalau kerasukan itu sebenarnya itu cuman kalau menurut aku itu cuman sugesti pikiran sendiri. Jadi sebelum terjadi udah tak duluan, kayaknya begini, di situ ada apa ya? Atau paham. kayaknya ada sesuatu di belakang. Nah itu berpikiran seperti itu akhirnya memunculkan pikiran bahwa di belakang memang ada sesuatu. Sehingga misalnya contoh cuman kayak tembok warna putih disangkanya apa? Ih, apa kan? Atau pohon kelapa tiba-tiba karena so berpikiran ada apa-apa di sana, Iya. akhirnya memunculkan bayangan ada di sana. Ngerti? Paham. Jadi secara tidak langsung Tersugesti kan. mensugesti diri sendiri. Padahal nggak ada apa-apa. Karena nggak ada apa-apa, cuman kitanya berpikir akhirnya ke kerekam langsung di otak ada apa-apa. Tapi Maaf ya ini agak karena yang mungkin heran katanya ada penampakan yang sampai dengan di bawah langit, kayak orang hilang di bawah sama hantu. Kalau yang baliknya nanti 1-2 bulan. ada banyak di Indonesia banyak yang Emang sebenarnya kalau ada ya kalau aku ada percaya tapi aku percaya jin. gini, percayanya bukan percaya hantu ketika mata aku sendiri ini. Jadi selama belum melihat secara bentuknya seperti apa, maka belum percaya akan. Oke, jadi itu cerita-cerita horor dari kamu. Ada lagi? Banyak sih, tapi kita lanjutin di part kedua. Oke, jadi yang masih penasaran silakan bisa di subscribe, bisa di like dan di komen kira-kira kurangnya apa atau ada yang mau share cerita-cerita lain silakan di komen. Oke, makasih udah waktunya udah panjang kali ini nanti ya. Terima kasih udah nonton video ini.